Anak, Pagi Bu. gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit gak? Enggak. Tadi kayaknya Cia izin gak masuk ya? Iya. Kenapa lagi sakit ya? Iya. Oh ya, kita doakan semoga Cia cepat sembuh ya. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta untuk Yesti untuk pimpin dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yesti. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk semuanya nyanyi. Bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Tanah Airku. Tahu lagunya semua kan? Tahu. Iya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, sekarang boleh duduk lagi. Anak-anak, kita pada pagi hari ini akan belajar tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtemanya itu berjudul tumbuhan sahabatku. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih serius, Ibu mau tampilkan sebuah gambar. Nanti anak-anak boleh berpendapat tentang gambar tersebut ya. Ini, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Jagung. Jagung biasanya digunain untuk apa? Apa? Selain untuk makanan pokok, bisa buat apa? Untuk makan apa? Hewan. Seperti apa? Ayam, terus burung mungkin juga bisa ya, tapi harus dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian nih, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman tersebut tadi? Itu tadi tanaman apa? Jagung, ya betul sekali. Terus manfaat dalam kehidupan kalian itu jagung untuk apa? Makanan apa? Makanan pokok pengganti Nasi. nasi, ya betul sekali. Selanjutnya,
Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Kenapa jagung itu bisa menjadi sumber makanan? Karena jagung mengandung karbohidrat. Ya, betul sekali. Kan yang mengandung karbohidrat itu apa aja? Ada nasi, terus jagung, umbi-umbian. Macam-macamnya apa aja? Singkong, terus kentang, terus apa lagi? Ya, dan sebagainya ya. Yang selanjutnya, Ibu ada tugas. Nih, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan ini. Kalian kerjakan di sini ya, yang di lembar jawab yang sudah Ibu sediakan. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ini ya. Sekarang kalian boleh mulai mengerjakan. Nih. 1. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian tukarkan dengan teman kalian, teman sebelah kalian, dan mintalah temanmu untuk menjawabnya. Tukarin. Ini ke sebelahnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Yuk, mulai kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Oke. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan ke depan. Keisha, dari Keisha, pilih ke sini. Berdiri ya. Dibacakan pertanyaan dan jawabannya. Mengapa tumbuhan penting bagi kehidupan? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Ya, pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada tanaman? Oksigen berkurang dan populasi makhluk hidup berkurang. Ya, terima kasih guys ya. Selamat hidup kembali. Kemudian yang selanjutnya, nih. Coba sekarang kalian di situ di lembar kerja kalian itu ada teks tentang tanaman jagung. Sekarang coba kalian baca dulu ya, baca di dalam hati, kalian resapi. Nah, sekarang coba mulai dibaca. Sudah kalian baca baik-baik kan anak? Sudah selesai bacanya? Sudah. Jadi di teks bacaan ini isinya tentang apa? Tanaman jagung. Ya, itu tanaman jagungnya apa? Yang dibahas di sini apa? Cara berkembang biak jagung. Ya, betul sekali. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Di setiap paragraf tersebut kan mengandung ide-ide pokok. Nah, minggu kemarin Ibu kan sudah mengajarkan kalian mengenai tentang ide-ide pokok di sebuah paragraf. Nah, sekarang Ibu mau kalian mencari ide-ide pokok dari setiap paragraf di teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak ini ya. Kemudian kalian tuliskan di diagram ini. Dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, 4, dan kelima. Jadi setiap ide-ide pokok dari teks bacaan di atas tadi kalian masukkan ke sini. Kalau misalnya nggak muat, tulisannya kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak muat di lingkarannya, atau kalian bisa nulisnya panjang lebar gini. Yang ini ya, kalian kerjakan dulu sekarang. Yuk. Ibu kasih waktu 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan kalian mengerjakan.
Gimana, Nak? Sudah? Sudah. Iya. Eh, Selanjutnya, Ibu mau kalian kan tadi sudah mengisi ide-ide pokok dari setiap paragrafnya, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf yang kelima. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengembangkan ide-ide pokok tersebut. Kan tadi kalian udah ngerjain nih ide pokok paragraf yang pertama tuh ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, dan yang kelima ini. Nah, Ibu mau minta kalian untuk menulis kembali dari setiap paragraf ini. Jadi pokoknya kalian gabungin, tapi kalian boleh pakai kata-kata kalian sendiri. Jadi nggak harus sama kayak gini. Misalkan yang pertama ya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kalian bisa gini aja, jagung merupakan makanan pokok di negara Indonesia. Bisa kalian pakein kata-kata kayak gitu ya. Ya, sekarang kalian boleh mengerjakan. Ingat ya, digabungin semua paragrafnya. Gimana, Nana, udah selesai? Sudah. Kan tadi kalian udah gabungin ide-ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4 sampai yang kelima. Itu kalian bisa gunain pakai kata-kata kalian sendiri ya, nggak harus terpacu sama kata-kata di paragraf yang depannya tadi. Untuk yang selanjutnya, nah, Ibu mau kalian mengamati untuk yang halaman selanjutnya. Buka halaman selanjutnya. Tadi kan kalian udah baca paragraf tentang perkembangbiakan jagung. Nah, tadi kan tadi kalian udah bikin paragraf yang menggabungkan dari paragraf 1, 2, 3, 4 sampai yang kelima tadi. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, tepung sari pada bunga jagung tersebut akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Kan tadi kalian sudah baca toh ada kata-kata yang seperti itu. Kemudian tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, kalian tahu nggak perkembangan jagung tadi itu disebut perkembangbiakan apa? Kira-kira kalian tahu? Generatif. Ya, betul sekali. Kalian udah tahu proses perkembangbiakan generatif itu sendiri? Udah tahu belum? Belum ya? Nah, sekarang Ibu mau minta kalian buat mengamati gambar bagian-bagian bunga yang ada di lembar kerja kalian. Sekarang kalian amati bagian-bagian bunga. Mulai yang pertama dari yang paling atas. Ini disebut apa? Mahkota. Kemudian yang bagian ini, yang panjang-panjang ini, namanya apa? Benang sari. Benang sari, ya. Terus yang ini, yang pertama ini, yang atas sendiri bulat ini, Kepala sari. ya. Terus yang di bawahnya batangnya itu namanya, Pangkal sari. ya. Terus yang ini bulat-bulat di tengah-tengah ini, Kepala putih. kepala putih, ya. Terus yang batangnya kepala putih namanya, Tangkai putih. ya. Terus yang di tengah-tengah ini, Bakal biji. ya. Terus yang di bawahnya ini, Dasar bunga.
Ya. Terus ini yang bentuknya gini kelopak. ya. Sekarang kalian baca yang di bawah ini ya, tentang perkembangbiakan generatif. Kalian baca dengan seksama sampai kalian mengerti tentang bagaimana perkembangbiakan generatif itu. Sekarang Ibu kasih waktu buat kalian baca itu ya. Boleh mulai dibaca. Sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta kalian menunjukkan bagian-bagian bunga pada gambar yang sudah Ibu sediakan. Ini ada lembar kerja siswa. Oh iya. Itu tiap orang gambarnya berbeda ya. Tiap orang gambarnya berbeda. Nah, kalian bisa isi kotak-kotak kosong ini. Kan kalian tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Di materi yang depan tadi kalian bisa cocokkan. Misalkan ini namanya apa ya? Kalian bisa sesuaikan sama yang di depan tadi. Ya. Mengerti? Ya. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau kalian mendiskusikan dengan teman kalian sebelahnya. Kalian tanya, kan ini gambarnya bunganya semuanya beda. Ya, kalian tanya apakah juga ada perbedaan pada bagian-bagian bunganya. Misalkan mungkin ada yang tidak ada butiknya gitu, atau mungkin ada salah satu bagian yang tidak ada. Misalkan di tempatnya Elin itu, di tempatnya Keisha nggak ada, atau tempatnya Keisha ada, di tempatnya Elin nggak ada gitu. Sekalian sekarang kalian diskusikan dengan teman sebelah kalian. Nah, tanya aja. Ngomong aja nggak apa-apa. Ini gimana? Ada yang beda nggak kira-kira? Enggak ada kepala putih. Nggak ada kepala putih. Punyanya Elin kira-kira gimana? Sama punyanya Keisha sama apa enggak? Apa yang enggak ada? Coba dicek. Cek. Enggak ada tangkainya. Terus yang Keisha sama punya Yesti ada yang sama? Atau ada yang beda mungkin? Kalau ada yang beda, kira-kira perbedaannya apa? Bisa disebutkan? Gimana, ada yang beda? Atau sama? Ada. Yang beda apa? Ini aku udah ada bakal bijinya. Kamu enggak ada kepala putih. Ini nggak ada kepala putih. Oke. Yang selanjutnya. Nah, sekarang kan kalian tadi udah membaca tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan manfaat dari perkembangbiakan generatif di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Di sini ya, yang ini. Kalian boleh melihat dari teks bacaannya di depan tadi. Nah, Ibu beri waktu 5 menit, kalian boleh mengerjakan mulai dari sekarang. Gimana? Udah selesai? Udah. Nah, kalian kan sudah tahu manfaat dari perkembangbiakan itu sendiri, mulai dari perkembangbiakan yang umum, dan tadi kalian telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Mati. Ya, itu kan mati. Atau kan kalau misalnya nggak berkembang biak nih, kalian nanam tanaman, terus
tumbuhannya itu tuh nggak berkembang biak, tetap segitu terus kan. Nanti lama-lama kan awalnya layu, setelah layu nanti warnanya jadi kekuning-kuningan, terus jadi coklat, terus lama-lama jadi kering, terus tumbuhan itu akan mati. Nah kayak kalau kalian nanam suatu tanaman yang nggak kalian siramin nih, kalau nggak disiramin gimana? Kan pasti nanti jadi kering kan. Kalau misalkan tumbuhan itu kekurangan air, tumbuhan itu juga tidak bisa berkembang biak, seperti itu ya. Nah sekarang ibu minta kalian membaca ini, baca teks ini ya, tentang bunga. Ini bunga-bunga khas yang ada di negara ASEAN. Coba kalian sekarang baca sampai yang ke belakang, dan kalian juga baca tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Nah, kalian baca itu juga kan, di situ ada tentang tempat-tempat khas atau mungkin bunga-bunga khas yang ada di setiap negaranya, dan mungkin ada juga sebutan nama-nama sebutan untuk setiap negaranya, dan kalian juga baca tentang kondisi geografis di Asia Tenggara. Ya, kalian boleh baca dulu sekarang ya, mulai dari yang di awal tadi. Baca yang serius ya, karena nanti setelah ini akan ada tugas dan pertanyaan yang akan kalian kerjakan. Boleh dibaca. Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang keunikan-keunikan negara ASEAN, mulai dari kondisi geografisnya, bunga khas yang ada di setiap negaranya, hingga kebudayaannya. Nah, sekarang ibu mau minta kalian untuk pilih 2 negara ASEAN, mana aja. Kalau bisa yang beda ya, antara Elin, Keisha, sama Yesti itu kalau bisa jangan ada negara yang sama. Jadi kalian pilih 2 negara. Kemudian kalian cari perbedaan dan persamaannya. Khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Nah, kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan di setiap negaranya, pemanfaatannya, dan tempat tumbuhnya. Kemudian tuliskan pekerjaan kalian itu di diagram Venn yang sudah ibu sediakan di lembar kerja kalian. Kalian kerjakan di situ ya. Sudah mengerti instruksinya? Ya. Silakan kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang kumpulkan lembar kerja kalian kepada ibu. Nanti ibu akan koreksi. Bisa. Sudah diberi nama semuanya kan? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasinya. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Kalian tadi belajar tentang apa aja? Perkembangbiakan Jagung. Terus kalian tadi setelah membaca teks bacaan perkembangbiakan jagung, kalian tadi mencari apa? Ide pokok. ya, kalian baca tentang ide pokok. Kemudian setelah itu kalian baca tentang Perkembangbiakan generatif. Terus bagian-bagian bunga. Kemudian kalian baca tentang ASEAN. Nah, yang paling menarik yang kalian pelajari apa? Terus alasannya kenapa? Mulai dari Elin. Elin paling suka belajar yang mana? Tadi yang paling Elin seneng terus menarik yang mana? Tentang apa? Tentang Yang apa? Bunga. Tentang bunga. Iya, kalau Keisha yang paling menarik tentang apa? Bunga. Alasannya kenapa kok kalian milih bunga? Karena apa? Karena suka sama bunga ya? Gambarnya bagus ya? Iya. Terus kalau Yesti tentang negara ASEAN.
Kenapa kok yang menarik tentang negara ASEAN? Karena bisa mempelajari budaya daerah negara yang lain. Iya, benar. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta untuk Gisti untuk pimpin dalam doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya ya.